Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya, akan muncul tampilannya web hosting control panel for everyone cyber panel. Ya teman-teman, cukup login dengan menggunakan informasi yang tadi sudah diberikan ya, untuk username-nya admin, kemudian passwordnya yang tadi saya kopikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan admin, kemudian masukkan passwordnya. Nah teman-teman di sini pilih bahasa yang teman-teman inginkan. Saya memilih bahasa Inggris saja. Kita coba pilih sign in. Nah kira-kira teman-teman tampilan dari admin panelnya ya, panel dari cyber panelnya itu seperti ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba membahas video tutorial tentang pembuatan cyber panel di Proxmox atau di di server yang kita sudah buat ya teman-teman, baik itu di rumah atau maupun ini untuk kebutuhan sekolah. Nah teman-teman semuanya, saya sedikit jelaskan konsepnya. Nah teman-teman mungkin bertanya ya, bagaimana caranya sebuah website itu berjalan di internet. Misalkan kita punya website SMP Nurul Ihsan Banjaran seperti ini. Nah bagaimana website ini berjalan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, website ini berjalan, kita perlu adanya yang namanya sebuah base gitu ya, atau suatu wadahnya gitu ya. Nah wadah ini disebut dengan banyak sebenarnya, ada cPanel, ada PasPanel, atau langsung diinstal di server kita gitu ya. Baik itu di lokal langsung kita online kan bisa, atau misalkan kita membeli hosting secara online. Nah kita akan coba membuat itu teman-teman. Jadi kita akan membuat itu, kita manfaatkan VC server yang bekas ini, yang di sekolah ini ya, yang sudah kita install Proxmox. Mungkin teman-teman bertanya ya, bagaimana cara kita untuk menginstal Proxmox ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan ya teman-teman bagaimana cara membuatnya, dan dari step awal bagaimana kita memilih komputer atau PC-nya, spesifikasinya dan sebagainya teman-teman. Nah apakah server ini PC ini kita harus yang bagus gitu ya? Ya idealnya seperti itu teman-teman, agar kinerjanya lebih optimal gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di sekolah itu yang PC yang tidak terpakai, misalkan punya Core 2 bisa atau tidak ya. Kalau misalkan kita untuk yang simpel-simpel aja bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk yang high ya, penggunaan aplikasi yang high yang memang membutuhkan resource dan RAM yang besar ya, memang tidak cukup gitu ya. Nah, nanti kita akan coba membuat video tentang itu gitu ya. Nah, ceritanya saya sudah membuat sebuah Proxmox-nya gitu ya, di server yang sudah diinstal di sekolah gitu ya. Nah, saya ingin membuat sebuah wadah agar nanti di dalam sebuah cyber panel itu ada beberapa website yang kita install, yang kita tanam, dan nanti bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Oke, kita buka dulu teman-teman, kita buka dulu si servernya, pastikan ya kalau misalkan teman-teman sudah dipakai VPN ya, connectingnya ya silahkan akses menggunakan itu, atau Cloudflare silahkan gunakan itu linknya. Tapi saya akan menggunakan IP ya teman-teman ya, IP yang ada di sekolah ini, yang satu jaringan tentunya. Baik, kita akan coba buka dulu teman-teman. Kita buka dulu server Proxmox-nya. Nah di alamat ini teman-teman ya. Nah seperti ini, kita coba enter. Nah kalau ada yang muncul your connection is not private, kita pilih advance, kemudian kita proses ya teman-teman. Nah jadi nanti akan terbuka seperti ini. Jadi kita tinggal dimasukkan aja usernya apa, kemudian passwordnya apa teman-teman ya. Seperti ini, kita coba login. Nah teman-teman, langkah yang pertama kita harus buka dulu ya, harus buka dulu servernya, kemudian kita cyber panel doc gitu, atau install boleh ya. Nah di sini teman-teman, jadi kita akan coba melihat dari dokumentasi cyber panelnya, bagaimana caranya kita menginstal di di server kita gitu ya. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke Proxmox. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan sebenarnya banyak, bukan banyak ya, ada beberapa cara untuk membuat itu. Teman-teman bisa membuat dengan PM ya, atau kontainer ya. Kontainer ini template-nya sudah tersedia, teman-teman tinggal di download saja.
Tapi saya sudah punya base di sini ya, Ubuntu base. Jadi kita tinggal di clone aja yang ini. Kita clone aja yang ini. Jadi kalau kita sudah punya installing ya, installer di Proxmox-nya Ubuntu server, jadi kita pakai itu aja. Kita clone dulu ya teman-teman. Mungkin untuk nge-clone kita memerlukan waktu yang lumayan ya. Nah di sini saya coba akan kasih nama Cyber Panel seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan di clone saja. Nah teman-teman perlu diingat untuk menginstal Cyber Panel di server itu minimal itu harus 10 GB ya untuk storage-nya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja gitu ya, sesuaikan aja dulu. Nah mungkin saya akan pause dulu teman-teman. Saya akan pause dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ya, karena ini untuk mengclone ini karena memang apa namanya ya, Proxmox di servernya ini di kita ini tidak sebagus yang teman-teman miliki, jadi ya mungkin agak sedikit lambat gitu ya. Saya akan pause dulu teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita sudah beres ya untuk cloning dari base Ubuntu servernya. Jadi kita akan coba. Nah, untuk mencoba kita coba jalankan ya teman-teman dengan start atau klik 2 kali di sini nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih start saja. Jadi nanti kita akan apa ya? Kita akan coba ini teman-teman. Jadi kita nggak akan menggunakan ini. Jadi kita akan menggunakan remote ya teman-teman. Kita akan menggunakan remote. Nah kita tunggu dulu sampai dia benar-benar berjalan seperti ini. Oke. Teman-teman baiknya disiapkan kopi dulu ya, biar nanti teman-teman sambil menunggu bisa sambil ngopi gitu ya. Oke, kita tunggu sampai beres dulu teman-teman. Ini cukup lumayan agak lama ya. Kalau misalkan ya memang kalau spesifikasi servernya itu ya agak lemot gitu ya. Baik, kita akan coba masuk dulu ke sini. Kita akan coba mengetahui berapa IP address dari server ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan remote via terminal atau yang lainnya gitu ya. Kita ketik aja IP ADDR. Nah, di sini untuk mengetahui IP ini teman-teman ya. Nah, IP yang ini. Nah, sekarang kita buka terminal, teman-teman. Kita buka terminal. Nah, nanti kita akan remote-nya via terminal ini biar enak, teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal ketik aja SSH gitu ya. Kemudian user daripada Ubuntu servernya apa. Kemudian diikuti dengan IP 97 kemudian 17 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita enter. Nah, kalau ada muncul kayak gini, ini ketika pertama kali ya, teman-teman, kita pilih yes aja. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita close aja. Jadi kita nggak akan pakai itu. Jadi kita akan pakai yang ini teman-teman ya. Kita akan pakai yang ini. Nah supaya lebih kita mudah, kita akan coba bagi dua layarnya biar enak ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita fokus ke sini sekarang. Nah kita baca dulu teman-teman, baca dulu dokumentasinya seperti apa gitu ya. Nah apa aja yang harus diperlukan. Nah teman-teman di sini ada dua cara ya. Yang pertama kalau misalnya teman-teman menggunakan Ubuntu, berarti kita menggunakan perintah yang ini. Kalau teman-teman menggunakan CentOS atau Alma atau Rocky, menggunakan perintah yang ini teman-teman ya. Nah sekarang kita coba akan copy dulu yang ini teman-teman, sudo apt update-nya. Kita tinggal copy, kemudian klik kanan saja. Seperti ini, kita enter. Nah kemudian kita masukkan password kembali, kemudian enter. Nah biarkan apa namanya Ubuntu server kita untuk mengupdate ya, untuk mengupdate repositorinya gitu ya, sesuai dengan perintah yang kita sudah apa namanya tulis di terminalnya. Jadi kita tunggu dulu. Nah kita sambil baca-baca dokumentasi teman-teman. Nah teman-teman di sini ada run step 3, ada run the installation script ya. Jadi server panel ini sudah apa ya, sudah dibuatan script ya. Jadi kita tinggal copy aja, sebenarnya lebih enak. Tapi yang pertama teman-teman harus pastikan dulu ya di apa namanya di Ubuntu servernya kita harus ada crawl-nya juga sudah diinstal, kemudian widgetnya juga sudah diinstal gitu ya. Jadi dua ini kita harus install agar apa? Agar kita bisa menjalankan perintah yang sudah apa namanya server panel instruksikan di sini ya teman-teman. Nah gimana cara installnya untuk crawl-nya kemudian widgetnya, nanti kita akan coba di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya nggak bisa gitu ya, nah teman-teman bisa aja langsung di sini ya. Perintah misalkan install pada Ubuntu gitu ya. Nah
kayak gini aja. Nah teman-teman nanti tinggal dicek. Nah itu ya. Nah teman-teman tinggal di copy aja nih ya. Sudo apt update nya udah, berarti langsung ke sini aja nih. Sudo apt install curl gitu ya. Kalau misalkan untuk widget ya sudo apt install widget gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak hafal perintahnya, jadi teman-teman bisa langsung googling aja gitu ya. Saya juga sama teman-teman ya, belum paham secara total untuk perintah-perintahnya ya gitu ya. Selama ada Google gitu ya, selama ada Google ya kita bisa browsing gitu. Atau misalkan teman-teman untuk alternatif supaya cepat gitu ya, buka ChatGPT aja ya, ChatGPT. Nah di sini ketikkan aja perintah untuk install curl gitu ya pada Ubuntu server gitu ya. Nah nanti dia akan ada. Nah di sini ya teman-teman. Jadi sama seperti ini ya. Jadi ya lebih enak sih sebenarnya ya kalau misalkan kita pakai Ubuntu gitu ya. Jadi perintah-perintahnya ya agak sedikit simple. Jadi kita tinggal copy paste aja gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman, di sini agak sedikit lambat ya, tergantung daripada satu koneksi internet, dan yang kedua ini adalah spesifikasi server yang kita miliki ya. Teman-teman kalau misalkan bisa dilihat ya, saya ini aja nih, saya perlihatkan. Nah ini adalah servernya teman-teman. Harddisk, menggunakan harddisk teman-teman ya, menggunakan harddisk ini yang besar ya teman-teman ya, yang ini yang besar. Kita hanya menggunakan harddisk, belum SSD gitu ya. Ini harddisknya saya cerita dulu. Ini harddisknya adalah harddisk yang dulunya tidak terpakai. Ada lagi saya punya satu nih. Ini jadul banget ya teman-teman ya, harddisknya yang besar gitu ya. Nah saya coba waktu itu cari-cari harddisk yang memang udah nggak kepake gitu ya. Saya coba cek satu persatu gitu ya. Dan ini kebetulan ini harddisknya sudah rusak teman-teman, jadi nggak bisa digunakan lagi. Jadi ini akan menghambat ya. Jadi pastikan harddisk yang kita pilih adalah minimalnya harddisk yang masih normal gitu ya, harddisk yang masih normal, yang masih berjalan. Oke teman-teman, kita tunggu dulu mungkin ya. Kita fokus ke sini. Saya akan pause dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk update repositorinya, untuk update repository di Ubuntu servernya udah mau beres nih, sudah 97% ya. Nah kita tunggu. Nah ini sudah beres teman-teman. Nah step berikutnya apa gitu ya? Kita coba. Yang pertama kita pastikan dulu ya, kita harus install dulu yang namanya curl dan widgetnya. Nah tadi kan perintahnya teman-teman kalau misalnya nggak hafal, tinggal Google aja. Teman-teman silahkan diikuti aja gitu ya. Nah di sini perintah-perintahnya sudah jelas gitu ya. Oke, kita akan coba install dulu curl. Apakah curlnya sudah diinstal atau belum ya? Misalkan apt get ini huruf besar semua nih. Apt get install curl ya, kayak gini. Oh sorry, salah malahan saya yang salah perintah gitu ya. Kita copy aja teman-teman. Nah gitu ya. Nah teman-teman, ini curlnya sudah diinstal. Kemudian satu lagi adalah widget seperti ini. Jadi sudo apt install widget ya. Oke, widgetnya juga sudah diinstal. Jadi pastikan dua itu teman-teman harus sudah terinstall di Ubuntu server kita. Nah selanjutnya kita coba akan ke step yang ketiga teman-teman ya. Kita copy perintahnya, kita cukup copy, kemudian klik kanan di sini teman-teman ya. Kita coba enter. Nah teman-teman, ini akan muncul seperti ini ya. Kita tunggu. Nah sambil kita baca-baca teman-teman ya. Nah sambil kita baca, ini kenapa nih? Oh ya, ini kita harus running as root user gitu ya. Kita masuk dulu sudo su ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita coba klik kanan lagi, kemudian kita enter. Oke, kita coba dulu. Nah ini udah bisa masuk teman-teman. Jadi kita harus masuk ke akses rootnya dulu ya, sudo su nya.
Oke. Nah, di sini teman-teman dokumentasinya. Tadi teman-teman ini sini ya, di bagian mana tadi ya? Di bagian atas tadi teman-teman saya ada kesalahannya di sini sudoku. Jadi saya sudah masuk, namun di sini if you don't have direct access to root user, please run. Jadi teman-teman kalau misalnya muncul kayak gini, ketik aja sudoku, kemudian pakai strip, kemudian enter ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman di sini sambil dilihat ya dokumentasi daripada cyber panelnya gitu ya, agar teman-teman paham. Nah, di sini cyber installernya menggunakan versi 2.4.4 gitu ya. Mungkin ketika nanti teman-teman menginstal mungkin akan ada perbedaan versi gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalnya muncul kayak gini, katanya untuk full service kita pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 1 dulu. Nah, di sini ada dokumentasinya. Ya, kemudian kita enter. Kita cukup ikuti instruksinya saja. Nah, di sini kita coba pilih yang ada. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini disk check-nya minimalnya ini kan 10 GB yang tadi saya omongin di awal gitu ya. Jadi teman-teman storage-nya minimal 10 GB gitu ya. Nah, di sini karena kita hanya kebutuhannya untuk bukan enterprise, jadi hanya untuk sekolah gitu ya, atau misalkan untuk kebutuhan website pribadi ya, kita pilih yang nomor 1 aja gitu ya. Nah, kita enter. Nah, kemudian di sini install full service. Nah, di sini kita pilih nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih nomor 1. Nah, di sini teman-teman ya, kita pilih Y, kemudian enter. Nah, teman-teman di bagian sini ya, di bagian remote MySQL, teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah nanti database kita akan bisa di remote secara publik atau tidak ya? Kalau misalkan tidak ya pilihnya no gitu ya. Kita ikutin aja instruksi yang ada di cyber panel ini, kita pilih no. Nah, kemudian teman-teman di sini perhatikan di sini ada yang namanya cyber panel version default ya. Kalau misalkan teman-teman pengen ketikkan sesuai dengan versi yang teman-teman inginkan, silahkan diketikkan aja versinya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin yang terbaru, kita cukup enter saja. Nah, di sini ada install memcache ya. Di sini teman-teman bisa dilihat apakah kita untuk memcache-nya yes atau tidak gitu ya. Nah, karena kita pilihnya yes ya, kita pilih yes saja. Sorry, diklik dulu, pilih Y. Kemudian Redis-nya teman-teman ya. Untuk Redis-nya teman-teman ikutin aja dulu di bagian dokumentasinya, kita pilih Y lagi. Nah, kemudian di sini ada betanya ya, ada betanya. Kemudian apakah dia yes atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman silakan disesuaikan saja. Nah, kita pilih Y saja. Capital yes. Oke, nah di sini teman-teman cyber panelnya sedang diinstal di Ubuntu server kita. Nah, ini akan cukup memakan waktu yang cukup lumayan teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal ditunggu saja sambil minum kopi gitu ya. Seperti ini sambil menunggu. Nah, kecepatan daripada installnya itu tergantung yang tadi saya sebutkan, tergantung spesifikasi server kita, kemudian tergantung jaringan internet kita. Kalau misalnya di jaringan internet kita sih di sini ya, ini sudah cukup lumayan bagus. Cuman kita minusnya di server yang kita miliki aja sih sebenarnya. Nah, kita coba run speed test ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, untuk speednya udah cukup lumayan. Nah, cuman ya itu dia. Kelemahannya adalah di bagian server yang kita punya, gitu ya. Oke, nah teman-teman nanti di cyber funnel ini teman-teman bisa menyimpan website sekolah gitu ya, atau misalkan ya banyak website atau aplikasi-aplikasi sekolah kita bisa simpan di sana. Jadi nanti kita akan coba bagaimana website atau website atau aplikasi sekolah kita akan simpan di cyber funnel. Kemudian nanti bagaimana caranya kita supaya bisa diakses oleh orang lain gitu ya secara publik. Oke, di sini sedang menginstal ya, progress. Ini cukup lumayan cukup lumayan menyita waktu lah ya. Sekitar ya kalau misalkan servernya cepat ya mungkin sekitar 5 sampai 8 atau misalkan selebihnya lah gitu ya. Nah, kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Nah, sampai kita lihat di servernya apakah sudah disambernya. Lihat nih teman-teman. Spesifikasinya saya menggunakan hanya 4 core teman-teman. Untuk RAM-nya 16 GB, 2 keping 88 jadi 16 GB.
Kalau nggak salah ini Core i5 ya, Core i5. Coba kita lihat di ke pinggir. Nah, di sini teman-teman ya, saya menggunakan Core i5 kemudian 3,20 GHz. Nah, ya cukuplah untuk menjalankan Dapodik gitu ya, untuk menjalankan Irapod kemarin gitu ya. Untuk Mikrotik juga sama ya. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, saya sudah membuat tentang bagaimana kita bisa membuat Mikrotik di Proxmox ini ya, Mikrotik ya versi X86 teman-teman. Jadi kita bisa mengatur RAM-nya, storage-nya jadi sesuai dengan keinginan kita. Ya cuman kita harus memang beli lisensi ya teman-teman, beli lisensi. Oke, kita tunggu teman-teman. Ini agak lumayan lama ini. Tadi besaran filenya berapa ya? Sekitar 400 kalau tidak salah. Coba kita lihat ya. Oh, ternyata cuman 300 ya teman-teman, 300 ya. 300 MB. Nah, ini masih panjang ke bawah teman-teman ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti teman-teman bisa menggunakan untuk online-nya itu banyak banget sih sebenarnya. Ada bisa menggunakan Cloudflare gitu ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan pre-DDNS gitu ya, pre-DDNS. Oke, karena ini cukup lumayan menyita waktu teman-teman. Nah, ini lagi mendownload ya kebutuhan untuk si Cyber Funnel-nya. Nanti kita akan coba pause dulu, nanti kita akan lanjut lagi videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah beres untuk install Cyber Funnel-nya. Jadi teman-teman semuanya, ketika sudah beres, alangkah baiknya ini di copy dulu ya untuk informasi-informasinya dari mulai sini nih, dari mulai visit nih ya. Kita coba blok sampai ke bawah. Kita copy dulu, kita coba akan simpan di Notepad ya. Oke, di Notepad kita simpan. Kita simpan di sini. Nah, kita coba Ctrl S dulu. Contohnya misalnya saya simpan akan di menu download Cyber Funnel INF gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman jika sudah beres, kita sudah beres menginstall gitu ya. Teman-teman di sini akan diminta untuk reboot dulu si servernya gitu ya. Nah, server Cyber Funnel ini teman-teman kita harus reboot dulu. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal pilih yes aja dulu ya. Nah, restart, kita Y, kita enter. Oke, ini akan mereboot, ini nggak akan lama teman-teman ya. Kita akan coba nanti kita buka lagi. Nah, teman-teman di sini ada informasi ya. Ada informasi, teman-teman bisa dilihat di sini di di bagian visitnya. Nah, di bagian visit ini kan kita hanya menggunakan IP lokal ya. Kita akan menggunakan IP lokal. Jadi teman-teman semuanya kita abaikan dulu IP yang ini, yang 124.164.18 ya. Oke, ini sudah belum ya? Coba kita konsol lagi. Nah, ini lagi lagi reboot proses restart. Oke, kita akan coba apakah Cyber Funnel-nya berjalan atau tidak ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah mulai masuk nih. Nah, oke, kita tunggu dulu. Oke, ini masih load. Kita coba buka di Cyber Funnel nih ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Jadi kita nanti akan mengaksesnya melalui IP server Ubuntu ini ya. Nah, kenapa tadi harus disimpan dulu? Nanti saya jelasin kenapa harus simpan file informasi yang tadi gitu ya. Oke, ini masih proses. Ya, ini cukup lumayan memakan waktu banyak ya teman-teman. Ya, karena memang server kita nih yang sungguh luar biasa gitu ya. Oke, di sini sudah masuk teman-teman. Oke, di sini sudah masuk. Oke, kita coba close dulu. Kita coba masuk lagi SSH, kemudian nama user dari Ubuntu servernya, kemudian IP-nya 192.168.97.17 ya kalau tidak salah. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, nah di sini adalah server daripada Cyber Funnel-nya teman-teman. Nah, kita coba akan akses. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian informasi di sini ya. Di bagian sini teman-teman ada port yang akan kita buka
sebagai dashboard dari cyber panelnya. Nah, di sini ujungnya ada 8090 ya teman-teman. Jadi kita akan coba akses di sini. Jadi kita akan perbesar dulu. Kita akan coba buka di sini, kemudian 192. Nah, ini dia teman-teman. 192 168 97 17 8090. Jadi ditambahin titik 2 port daripada cyber panelnya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman sampai dia terbuka ya. Ada sini 80 90 ya. Nah, teman-teman, jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya, akan muncul tampilannya web hosting control panel for everyone cyber panel. Ya teman-teman, cukup login dengan menggunakan informasi yang tadi sudah diberikan ya, untuk username-nya admin, kemudian passwordnya yang tadi saya kopikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan admin, kemudian masukkan passwordnya. Nah, teman-teman di sini pilih bahasa yang teman-teman inginkan. Saya memilih bahasa Inggris saja. Kita coba pilih sign in. Nah, kira-kira teman-teman tampilan dari admin panelnya ya, panel dari cyber panelnya itu seperti ini teman-teman ya. Ada IP-nya, kemudian ada dashboard, kemudian di sini banyak banget teman-teman, ada bagian user, jadi kita bisa menambahkan user untuk akses ke sini. Kemudian di sini ada WordPress yang nanti bisa kita install di sini ya. Kemudian ada Docker juga, jadi teman-teman semuanya bisa pilih Docker. Ada website yang misalkan kita ada sekolah, kita bisa masukkan ke sini. Database juga sudah ada teman-teman, di sini ada database-nya banyak banget nih. Ya, bisa pakai PHP My Admin ya. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa menggunakan PHP My Admin ini untuk membuat database-nya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman, di part pertama kita sudah beres untuk menginstal cyber panel di server Ubuntu yang memang di spesifikasi server yang minim ya. Saya menggunakan Core i5 4 core, kemudian di RAM 16 GB. Oke, nanti selanjutnya di video berikutnya kita akan coba mendeploy website di cyber panel ini gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Di part pertama kita sudah beres menjalankan atau menginstall aplikasi, bukan aplikasi ya, cyber panel, kebutuhan untuk mendeploy website, kemudian untuk dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Di next video kita akan coba mendeploy website menggunakan cyber panel yang tentunya kita hostingnya gratis ya, karena menggunakan server sendiri ya, dengan server yang minim. Saya Imam Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.